Komitmen dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Malang, penjabat Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sabtu 22 Juni 2024 melakukan peninjauan ke UMKM Sentra Industri Raket di Jalan Kemantren 2, Kelurahan Bandung Rejosari, Sukun, Kota Malang. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM bersama sejumlah kepala OPD melakukan kunjungan ke Sentra Industri Raket di Jalan Kemantren 2, Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang untuk meninjau langsung produksi raket UMKM tersebut. Dalam kunjungan ini, PJ Wali Kota Malang mengecek fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses produksi raket, seperti bantuan mesin produksi mata ayam serta melihat fasilitas bantuan mesin produksi raket, bantuan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Ayam. Tapi matrasnya bisa diganti untuk yang tutupnya, untuk yang corongnya itu bisa. Ukuran, bentuk, ya bisa. Tinggal matrasnya sudah diganti. Yang dari limbah daur ulang TKR. Pakai listrik ini, ya. Ini hasilnya. Ini limbahnya. Oh, limbahnya. Ya. Sudah jadi ya kayak ini. Tinggal masukkan ke raket aja. Iya. Masukkannya ke di mesinnya. Masuknya ke Raket manual. Iya manual. Kalau mau masukkan manual satu-satu. Iya. Satu-satu. Kalau masuk nggak bisa. Ini yang membedakan daripada ibu. Coba masukin. Iya. Demonstrasi. Ada ayam. Oh iya. Ayamnya. Ayam. Maka ini Maksudnya sudah ada. Ini kalau bukan bulanannya. Iya. Hasil karya. Harus dari karya itu. dipotong dulu. Kan banyak. PJ Wali Kota Malang mengaku bahwa Kota Malang yang menjadi salah satu potensi dalam pembuatan raket,
sehingga dirinya ingin melihat sejauh mana proses produksi raket di UMKM tersebut. Masukkannya di sini. Ya, makanya di sini. Plastiknya ini kemarinnya. Nah, ini kan masuk ini kayak jenang. Ada jenang masuk sini. Ya itu. Ini tombol, ada tombol-tombolnya, diatur pemanasnya gitu ya, ukuran pemanasnya, suhu panasnya. Tapi memang khusus untuk membuat mata ayam. Betul. Makanya ini juga. Tinggal materialnya aja. Kalau materialnya ini diganti bisa ganti cetakan aja. Sebab kapasitas ini mesin ini perkiraan 90 ton. Sekali Kekuatannya ini. kuatannya. Ya. Dari limbah 3R. Ya. Plastik pokoknya Ya. jenis plastik apapun bisa masuk. Ya, sini ya. ada Spesifikasi. Iya, ada yang bagus, ada yang enggak. Biasanya tutupnya. Untuk botol itu. Iya, itu yang biji. Dari 3R sudah dirajang di sana. Jadi bukan tutup aja ya. Bukan. Sudah jadi lah. TPS 3R sudah ada proses. Perajangan, ya perajangan ya sudah ada. Ini limbahnya. Ini Bahkan nanti dirajang lagi, dipakai lagi. yang tadi yang di situ ya. Jadi nggak bisa dari ini langsungnya nggak bisa. Nggak bisa. Harus berupa Beras. beras. Iya, beras. Jadi dari plastik itu sudah dihancurkan, Iya. itu jadi sebutan beras. Betul, iya. Beras plastik gitu ya. Iya. Itu baru masuk ke sini. Tapi nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Jadi harus dirajang dulu ya. Harus sudah kecil-kecil. Ya. Jadi seperti beras itu ya. Ya. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menjelaskan, dalam mendukung kemajuan UMKM yang memproduksi raket, Pemkot Malang melalui dinas terkait akan memberikan pelatihan pemasaran bagi pelaku UMKM produksi raket. Karena selama ini yang menjadi kendala ada permasalahan pemasaran. Kita minta. Pernah nggak kalau di atas dari yang sudah kita ukur Ya, kalah bisa, ya malah ya? bisa. Ini kalah ya? Kekuatannya ini yang Paling kecil kita kalau karbon biasanya 30 lbs. Kalau lebih pecah. Ya. soalnya ada standar kali satu, kali dua, kali tiga. Karbon itu memang bentuknya sama, tapi beda kekuatannya. Maksimalkan bahan untuk kekuatan. Coba kalau ini sudah Iya, kita ya gini, putar. Nah, putar terus ya. Kekencangan ini juga terus ya. Terus Pak, motornya kurang keras? Ya, kurang. kurang. takut. Nah, Ini sudah mentok ini. betul. Nah, kan kekencangan. Betul kurang ya. Ya. Yang ini. Ya. Yang satu, mandarnya satu. Bisa. Masih lama juga. Masih kita tekan lagi bisa. Bisa. Sudah mentok. Ditambah volumenya. Ya, setelah lagi ya. Iya. Kalau ini pakai Sama kopi tapi model pembuatannya sama. hampir sama ya. Jadi ada juga mata ayamnya, ada model pembuatannya. Iya, iya. Cuma itu kalau pakai sana lebih mahal ya. Iya. Karena bahannya ini juga Lebih besar, ya. Tapi sama juga dan bahannya apa nih? Karbon. Karbon juga Iya, sama. karbon. Saya juga. Eko ini kekecilan mungkin. Kekecilan. Makanya apa itu supaya bisa besar. Iya. Itu masuk baju, Pak. Nah, kalau pembuatan ini jadi untuk karbon sama PJ Wali Kota Malang berharap dengan kunjungan ke UMKM Sentra Industri Raket, nantinya selain akan diberikan pelatihan pemasaran, juga akan diberikan bantuan penambahan fasilitas, sehingga mendukung proses produksi dan UMKM Sentra Industri Raket di Kota Malang bisa naik kelas. PJ Wali Kota Malang meminta kepada Dinas Pendidikan agar dalam pengadaan fasilitas olahraga untuk sekolah atau pemula bisa mengambil dari UMKM Sentra Industri Raket Jalan Kemantren. Iya.
dari kita ya. Tapi kedepannya kita pakai Epsilon Pak nanti. Ya. Kita nggak pakai merek lain. Pakai Ya. Kita sudah punya brand sendiri. ya. Sementara Epsilon belum begitu booming. Jadi kita Ya itu di luar kurangnya pemasaran merek kita ini. Yang kami mohon memang Iya. UMKM Sentra Industri Raket di Jalan Kemantren 2 merupakan salah satu sentra industri raket yang sudah banyak dikenal. Jenis raket yang diproduksi Animark Epsilon yang biasa digunakan untuk atlet pemula. Di UMKM Sentra Industri Raket Jalan Kemantren juga menyerap puluhan tenaga kerja yang bekerja di Sentra Industri Raket Jalan Kemantren. Kayak beras ya? Ya, Beras plastik ya? Apa namanya jadi pelet, Pak? ya seperti itu. Dan seperti jadi pelet-pelet. Terus dibeli ya? Iya, ya. Kan dibuat untuk mesinnya itu. Iya. Jadi mata ayam. Boleh dibersihkan. Iya, itu beras plastik itu hanya untuk dijual, hanya untuk di ini aja, apa lainnya juga ada. Nantinya kalau sudah kelompok masyarakat secara swadaya mereka memang mendistribusikan kepada siapa saja Siapa aja membutuhkan beras plastik gitu ya. plastik. Berdasarkan dari Pak Kadis Porapar. Pak Kadis Porapar. Nah, ini biar berangkatnya dari sini kan berdasarkan hasil dari Kementerian Porapar. Kota Malang ini menjadi salah satu area untuk potensi yang untuk pembuatan raket. Nah, sudah dikenal di nasional. Nah, itu saya ingin cek ke UMKM terkait dengan pembuatan raket ini untuk melihat sejauh mana, karena ini Kota Malang sudah menjadi satu tempat ya untuk produksi raket bulu tangkis, dan rencana dari Kementerian Porapar juga akan melakukan pelatihan untuk pemasaran ya. Dan harapannya nanti terkait dengan pembuatan raket yang ini juga merupakan UMKM yang potensi di Kota Malang, dan sudah oleh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah ditetapkan ya salah satu penghasil dari raket bulu tangkis adalah Kota Malang. Nah, saya melihat dan ini sudah ada kolaborasi yang baik dari Dinas Perindak Pasar dan berikan bantuan mesin ya, ada 2 mesin ya, satu untuk membuat mata ayam, kemudian satu lagi mesin yang untuk membuat senar, mengencangkan ya, bukan membuat senar, mengencangkan senar di raket. Dan ini ada produksinya ada 3, ada yang dari karbon, kemudian aluminium dan besi. Dan ini nanti kami berharap ini tadi kendalanya selain kalau dari bahan baku bagus ya, ini jadi memang menggunakan dari plastik ya, itu dari limbah dari TP3M, dan dari situ dia dibuat oleh mesin ini untuk membuat mata ayam. Nah, ini ada kolaborasi yang baik. Hambatannya memang pemasaran. Kita lihat memang butuh ada kerjasama yang baik. Alhamdulillah dari Kementerian Pemuda Olahraga akan membantu, dan 20 Juli besok akan membantu terkait dengan pelatihan ya, bagaimana pemasaran, dan ya mudah-mudahan sekali tidak hanya pelatihan saja tapi dengan pemasaran juga. Dan nanti saya akan minta Pak Kadis Pendidikan agar untuk pengadaan alat olahraga ya di sekolah-sekolah terutama SD untuk pemula itu bisa ngambil ya dari UMKM, tapi harus juga sesuai dengan persyaratan. Nah, persyaratan agar bisa menjadi satu untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintah, dari Perindak sudah mengadakan pelatihan. Ada persyaratan-persyaratannya untuk UMKM. Nah, ini kan ada satu lingkaran yang memang sudah harus kita buat agar semua
bisa dirasakan UMKM, dan UMKM juga nanti yang akan menjadi tujuan utama kita agar UMKM Kota Malang bisa naik kelas. Potensi ekonominya seperti apa? Ya, Potensi ekonominya seperti kalau apa? potensi ekonominya, kalau dari saat ini kan banyak mereka diminta oleh toko-toko spot ya untuk raketnya, karena ini bagus untuk pemula. Yang profesional pun sudah akan buat ya yang dari karbon, cuma memang ini kendala mesinnya gitu. Tapi dari permintaan dan pemasaran relatif baik, tapi tetap harus kita dukung agar kualitasnya ini bisa bersaing dengan yang lain, terutama yang dari luar. Ya. Oke, Pak. Kita berikan tahun 2022 untuk di Bandung Rejosari kan terkenal dengan industri UMKM, raket dan satoko yang diberikan kepada mereka teman-teman. Ada sekitar 51 kampung untuk produksi raket. Ya, kita support dulu masih manual, kesulitan masih mencari mesin untuk mata ayam itu. Sekarang sudah kita bantu dengan mesin sehingga nanti mereka bisa produksi lebih cepat. Karena yang kalau mata ayam kan yang paling sulit itu. Ya, gitu. Berapa mesin yang gitu? Cuma satu. Baru. Satu bisa mengatasi dari semua pengrajin raket. Jumlah perajinnya berapa, Pak? Sekitar 60-an. 60 pengrajin raket. Apa lagi? Pak, rencana ada penambahan bantuan mesin untuk UMKM? Kalau mesin yang ini sudah cukup, mungkin mesin untuk membuat raketnya. Kalau mesin untuk mata ayam, untuk senar, pengencangan, kemudian untuk penarikan senar itu sudah oke. Tapi yang belum adalah mesin untuk membuat frame dari raketnya yang belum. Nanti ini kan kita pikirkan lagi. Berarti masyarakat seperti apa? Pemasarannya ada? Pemasarannya ini kan untuk kelas pemula ya, jadi makanya mereknya kan Epsilon tadi. Mereknya Epsilon, merek yang sudah dimiliki dari Bandung Rejosari. Kita produksi untuk anak-anak SD, SMP pemula, untuk rakyat-rakyat kelas 10. Makanya kan harganya murah-murah. Karena untuk sasaran kita adalah mendidik para anak-anak SD, SMP untuk mencintai olahraga bulu tangkis. Gitu ya. Oke, siap. Dari Pemkot Malang untuk pengadaan mesin kayak senar pengenjang raket, kayak bor duduk itu sudah dari Diskopindak. Sedang mesin itu untuk istilahnya memproduksi pada mata ayam. Untuk corong itu tinggal ganti matrasnya saja, untuk ganti-ganti bentuknya aja. Sejauh ini kendalanya apa, Pak, yang dihadapi untuk? Kalau untuk kendala pembuatan nggak ada kendala, cuma kalau pemasaran ada. Itu. Ya. Pemasarannya berarti? Iya, pemasarannya. Selama ini pemasarannya melalui apa, Pak? Kita melalui dari online juga ada, dari langsung Toko-toko. ke toko-toko spot juga ada. Kalau ke sekolah-sekolah belum ya, Pak? Belum, masih berjalan. Iya. Masih diupayakan. Iya. Di mana saja itu, Jawa Timur? Di luar Jawa Timur. sampai Ya ada Jawa Timur, ada. seluruh Indonesia. Sehari bisa produksi berapa banyak, Pak? Kurang lebih 300 batang. Iya, Tapi sudah jadi ya. sudah jadi. Kita kan sudah bergulir gitu loh. Dengan merek apa ya? Merek Epsilon. Yang di ini, Pak, yang untuk pembuatnya sendiri ada berapa untuk masyarakat yang ikut andil dalam pembuatan? Kalau pembuatan kita mencakup tenaga kerja itu kurang lebih 10 orang.
Iya. Karena setiap Satu raket, satu Iya. raket mencapai 10 orang. Kalau matanya mulai. Kalau mata ayam cuma satu orang, kita kan nunggu mesin kan misalnya bisa digital, tinggal tombol-tombol aja. Ya, Pak, dengan kunjungan Pak PJ Wali Kota hari ini ke sini, harapannya seperti apa, Pak? Harapannya dari Pak PJ kita bisa dapat bantuan lagi, yaitu berupa mesin yang namanya mesin karbon. Nah, jadi raket kita lebih unggulan lagi gitu. Jadi mesin karbon itu yang buat kerangkanya itu Pak? Ya, yang membuat kerangkanya tanpa kayu. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.